Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, doa saya semuanya, teman-teman semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, saya Yusak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 1. Harapannya setelah kita mengikuti materi ini, kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Silakan teman-teman untuk memberikan like, share, dan subscribe, dan tekan bunyi lonceng di bawah ini sehingga teman-teman bisa mengikuti materi ini secara berkelanjutan. Oke, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 1 dengan tema Mengapa Manusia Berdosa. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui materi kelas 5, pelajaran 1, Mengapa Manusia Berdosa. Tolong kami supaya kami bisa memahami makna bagian ini, sehingga kami bisa mempraktekkan kebenaran-Mu dengan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang satu. Amin. Teman-teman, untuk mendasari bagian ini, kita akan membaca di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tujuan pembelajaran kelas 5, pelajaran 1, mengapa manusia berdosa adalah yang pertama, nantinya teman-teman setelah mengikuti materi ini diharapkan nantinya teman-teman bisa menjelaskan mengapa manusia itu berdosa. Yang kedua, nantinya teman-teman bisa menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa itu apa. Yang ketiga, teman-teman diminta mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan itu apa agar tidak jatuh lagi di dalam dosa. Yang terakhir, menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu yang ada di dalam teks yang kita akan nanti pelajari. Sebelum kita masuk pelajaran lebih dalam, kita akan bernyanyi dengan judul DOSA, Jangan Lakukan. Mari kita pujikan ini, pujikan bersama-sama ya. Yesus
manusia jatuh dalam dosa, itu pelajaran yang sangat penting untuk kita harus ketahui. Kejadian pasal 3 menolong kita bagaimana prosesnya Adam dan Hawa sehingga dia jatuh di dalam dosa. Allah yang sudah merencanakan untuk Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden itu dirusak oleh Adam dan Hawa sendiri dengan mereka mengambil buah pengetahuan baik dan jahat sehingga akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Kehidupan yang sempurna yang ada di Taman Eden itu dirusak ketika manusia pertama melanggar perintah Allah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hal ini penting yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kisah jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa adalah ketika Tuhan sudah memerintahkan kepada Adam supaya tidak mengambil buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, tetapi pada akhirnya justru istrinya yang jatuh di dalam dosa sehingga Hawa mengambil buah itu dan diberikan kepada Adam sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini adalah kisah di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa direncanakan untuk kekekalan di dalam Taman Eden, tetapi karena mereka salah memilih, mereka tidak taat kepada Tuhan, justru taat kepada iblis dalam bentuk wujud ular, akhirnya mereka putus hubungan dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Prosesnya adalah seperti demikian. Mula-mula iblis hanya bertanya tentang firman Tuhan, kemudian dibantah. Akhirnya apabila manusia yang dicoba itu terus mendengar, maka iblis pun melanjutkan dengan memburuk-burukkan maksud baik Allah. Akibat cobaan yang dilontarkan iblis, manusia mengalah kepada cobaan. Bagaimana cara iblis mempengaruhi manusia? Mula-mula iblis mempengaruhi telinga manusia, membiarkan telinganya mendengarkan perkataan pencobaan, lalu membiarkan mata manusia menikmati benda yang ditujukan oleh pencoba, kemudian membiarkan keinginan hati manusia menguasai dirinya. Ayat 6 menyaksikan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pada dasarnya pencobaan pertama di Taman Eden sama dengan ribuan pencobaan lainnya yang sering menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Allah sedang berusaha agar Adam dan Hawa dapat mengalahkan pencobaan dengan mudah dan supaya memperingatinya dengan syarat yang jelas. Itu ada dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga. Namun mereka tidak taat kepada Allah dan lebih memilih taat kepada iblis. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mata mereka terbuka dan keduanya tahu bahwa mereka akhirnya telanjang. Hati mereka kehilangan kemurnian dan mereka mulai memiliki perasaan malu. Tidak hanya itu, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa juga lahir perasaan takut. Mereka berusaha menyembunyikan diri dan tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh karena ketakutan. Mereka dikuasai kematian rohani. Di samping itu semua, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi diperkenankan tinggal dalam taman itu. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Kehidupan yang baru mereka pun tidak sebaik di Taman Eden. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan akibat pilihan dan keputusan yang lebih taat kepada iblis. Kejadian 3 menyebutkan hukuman yang harus diterima oleh Adam, Hawa, dan ular akibat ketidaktaatan mereka kepada ular. Ular menjadi binatang terkutuk di antara segala ternak dan binatang hutan. Perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Kepada Hawa, Hawa akan mengalami susah payah waktu mengandung dan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Hal itu tidak hanya terjadi pada Hawa, tapi juga kepada semua perempuan sesudah Hawa. Kepada Adam akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya
dan dengan berpeluh ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu, Allah membuat pakaian bagi Adam dan memberi mereka janji agung atau janji induk mengenai kedatangan seorang juru selamat. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini ayat yang paling penting, paling vital buat kita, karena ini ada mengandung janji bahwa nanti akan datang namanya Yesus juru selamat yang akan meremukkan kepala iblis ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan keselamatan itu menjadi nyata, menjadi bagian kita ketika kita percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu dan kehendak Allah. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, janji tersebut ditulis secara singkat bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Pelajaran pertama dari kelas 5 bertujuan agar peserta didik memahami sikap manusia yang memberontak kepada Allah merupakan awal dari kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Rasul Paulus, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana yang Allah inginkan. Akibat dari dosa itu adalah hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah memiliki prakarsa untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, sehingga ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Allah mendamaikan manusia melalui diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada bagian ini saya mau menegaskan bahwa penyebab pertama kali manusia jatuh dalam dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada firman Tuhan. Yang menyebabkan manusia berdosa pertama kali adalah Adam dan Hawa. Bukan hanya Adam, tetapi kedua-duanya. Bukan hanya Hawa, tetapi kedua-duanya. Adam dan Hawa. Pemahaman yang menyatakan bahwa dosa pertama disebabkan oleh perempuan adalah pemahaman yang salah dan harus diluruskan oleh kita semua yang tahu kisah ini. Allah membuat manusia seperti dirinya sendiri agar manusia mengasihi dan mengerjakan yang baik dan yang benar. Namun Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Akan tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum dengan kematian, dan Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus dijalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada perintah Allah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pengantar. Di bagian pengantar ini, sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan. Di situ muncul dua pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan dua. Yang pertama, menurut teman-teman, apakah semua orang berdosa? Kita tadi sudah mendapatkan pendahuluan di pengantar tadi. Jadi jawabannya adalah ya, semua orang berdosa. Itu ditegaskan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Karena tidak taat firman Tuhan. Sekarang kita masuk lebih bagian bawahnya. Kisah Alkitab.
Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh indah. Allah memberi tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang, menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya dan memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada waktu itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa masuk dalam diri manusia. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginan dirinya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu diri mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa, namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan iblis. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu. Mereka tidak berpakaian. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat dari pakaiannya. Cawat itu apa, Pak? Cawat itu celana dalam, ya. Karena mereka malu, mereka memakai celana dalam. Jadi mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengan Allah. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka akhirnya diusir dan tidak boleh lagi tinggal dalam taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Oke, sekarang kita masuk di bagian pertanyaan ini, ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Memahami
penyebab manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah karena tidak taat firman Tuhan. Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Ini bisa bagi Adam bagaimana, Hawa bagaimana. Adam, yang pertama, tanah terkutuk. Tanah menjadi terkutuk. Dengan susah manusia mencari rezeki. Dan yang terakhir, tanah akan menghasilkan semak dan rumput duri. Bagian Hawa sekarang, susah payah waktu mengandung, sakit ketika melahirkan anak, berahi dan dikuasai oleh laki-laki. Yang ketiga, seandainya teman-teman adalah Hawa, apa yang akan teman-teman lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan, disuruh makan buah yang indah dan sedap dipandang mata itu, padahal itu dilarang Tuhan? Jawabannya adalah menolak untuk memakan, tidak mau makan, tidak mau rayuan iblis. Maksudnya seperti itu ya. Karena itu adalah melanggar firman Tuhan. Yang keempat, hal apa yang dapat teman-teman pelajari dari cerita ini? Jawabannya adalah, sebagai murid Tuhan, saya harus taat kepada firman Tuhan. Nah, pada bagian 5 ini ada pertanyaan. Berilah tanda centang pada kolom di sebelah kanan yang menurut teman-teman menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Beri tanda silang bila keadaan itu bukan akibat dari dosa manusia. Oke? Kita lanjut. Baik. Kita tadi udah baca Kejadian 3 ayat 8, 15 sampai 19. Kalau teman-teman sudah baca dan mengikuti materi dari awal, pasti bisa jawab ini. Mudah sekali. Yang pertama, diusir dari Taman Eden, apa akibat dosa? Ya, itu akibat dosa. Yang kedua, menjadi takut kepada Tuhan, itu masuk akibat dosa. Yang ketiga, hidup sejahtera dan bahagia, oh itu tidak termasuk. Yang keempat, menjadi malu karena tidak berpakaian, ya itu termasuk. Yang kelima, menikmati hidup yang indah di Taman Eden, oh tidak, itu tidak termasuk. Yang keenam, harus bekerja keras, itu termasuk. Yang ketujuh, hidup sukar dan menderita, itu juga termasuk. Yang kedelapan, bersusah payah mencari rezeki, itu termasuk. Yang kesembilan, susah payah waktu mengandung, ya itu untuk Hawa, termasuk. Yang terakhir, dihukum mati, ya itu termasuk. Adam dan Hawa akhirnya mengalami kematian. Yang bagian D, mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengan Allah, dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai hari ini adalah orang berdosa. Namun demikian, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian, namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan yang di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung mereka karena tidak taat kepada perintah Allah. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita untuk bersikap rendah hati, namun kita cenderung untuk menjadi sombong. Kecenderungan melakukan hal-hal yang negatif itu tidak dikehendaki oleh Allah, menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akarnya dosa. Allah menghendaki kita untuk
taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, maka kita akan jatuh dalam dosa. Itu pasti. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang milik orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal yang baik lainnya. Sekarang bagian E, menghayati agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Tuliskanlah dalam kolom berikut ini tindakan yang perlu teman-teman lakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Paling tidak ada 5. Ingat, ini bagian kalau kita mengasihi Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berdoa. Dengan kita berdoa, kita akan mohon kekuatan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Kemudian ada pertanyaan, emang kalau kita berdoa kita tidak jatuh dalam dosa? Bukan, maksudnya seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Paling tidak ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan, sehingga dosa jauh dari kita. Yang kedua, beribadah sekolah minggu. Emang kalau kita rajin ibadah sekolah minggu kita kebal dari dosa? Bukan, maksudnya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita rajin ibadah sekolah minggu. Dengan kita rajin ibadah sekolah minggu, kita fokus kepada Tuhan, sehingga dosa itu jauh dari kita. Maksudnya seperti ini, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, membaca firman Tuhan, Alkitab. Emang kalau kita rajin baca Alkitab kita kebal dosa? Bukan itu maksudnya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan jauh dari dosa. Kita bertumbuh di dalam iman. Yang keempat, memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Seperti itu kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Emang kalau kita memuji Tuhan kita nggak kebal dalam dosa? Bukan, maksudnya dengan kita mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, maka kita mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, sehingga dosa itu tidak menguasai hidup kita. Yang terakhir, kita menguasai diri supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan tidak fokus kepada bujukan atau rayuan daripada iblis. Demikian. Belajar dari lagu. Dengan penuh penghayatan nyanyikanlah lagu Kidung Ceria nomor 278 ayat 1-4 yang berjudul Hati-hati Tanganku. Renungkanlah setiap kata yang teman-teman nyanyikan setiap bait. Sesudah itu teman-teman diminta tuliskan pesan lagu yang sudah kita nyanyi bersama. Kita akan menyanyi bagian ini. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman mengikuti sambil memuji Tuhan bersama-sama dengan Pak Yusak ya. Oke, mari kita nyanyi lagu bagian ini dengan semangat ya. Judulnya Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Mari kita nyanyi. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Yang kedua, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Yang ketiga, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati
Tuhan untuk hati-hati menjaga tangan, kaki, mulut, dan diri ini. Semuanya kita harus hati-hati supaya tidak jatuh dalam dosa. Oke, kita masuk dalam pesan laku. Pak Isan nulis di sini ada 4 paling tidak. Teman-teman bisa milih salah satu boleh, semua boleh, separuh juga boleh ya. Pesan lagunya ada 4. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tangan, kaki, mulut, dan seluruh tubuh kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa ya. Tangan untuk memuliakan Tuhan, tangan untuk menolong, bukan untuk mencuri. Kaki untuk berjalan, bukan untuk menendang, maksudnya seperti itu. Tuhan, yang kedua, kita diciptakan Tuhan untuk kekekalan. Wow, luar biasa. Bayangkan, kita diciptakan untuk kekekalan, tidak untuk kematian. Bayangkan, hari ini hidup, besok hidup, 1000 tahun hidup, 1 juta tahun lagi masih tetap hidup. Itu rencana Allah. Bahkan tidak terbilang waktunya, karena Tuhan menghendaki kita masuk di dalam kekekalan. Kekekalan bicara soal waktu, kekekalan bicara soal damai, kekekalan bicara soal hubungan kita dengan Tuhan secara sempurna. Yang ketiga, Tuhan mengasihi teman-teman semua. Saya mau katakan, teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang kepada teman-teman. Saya mau katakan, jangan berbuat dosa lagi, tinggalkan dosa, karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus dan darahnya mahal untuk teman-teman. Dan Tuhan merencanakan kekekalan. Kalau engkau gagal, engkau kehilangan kekekalan, terputus dengan Tuhan. Yang terakhir, jangan berbuat dosa karena mata Tuhan tertuju kepada teman-teman semuanya. Jangan punya pikiran seperti ini. Oh, di ruangan kamar ini, oh di ruangan kelas ini saya sendirian, oh di halaman ini, di ruangan ini saya sedang sendiri, saya bisa mencuri. Jangan memiliki pikiran seperti ini, karena mata Tuhan yang di langit ada juga di sekitar teman-teman semuanya. Sekarang kita akan merangkum semua materi dari pembahasan kita, dirangkum dalam paragraf ini. Manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipuan muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintah Allah dan menyadari dosa-dosanya. Teman-teman, pelajaran ini sudah selesai. Harapannya kita semuanya mengerti makna mengapa manusia jatuh dalam dosa. Dan kita sudah pelajari materi ini, dan mari kita berkaca, introspeksi dalam hidup kita bahwa dosa itu ada kemungkinan mempengaruhi hidup kita, tetapi kekuatan Tuhan lebih besar daripada kuasa iblis, sehingga kita diberi kekuatan oleh Tuhan dan kita bisa mengalahkannya dan kita bisa menang atas dosa. Untuk mengakhiri bagian ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, materi kita sudah selesai. Saya berharap teman-teman setia mengikut Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan sudah menebus teman-teman dengan darah Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti materi dari awal sampai selesai. Saya percaya semuanya teman-teman diberkati dan mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa memberikan like, share, dan subscribe, dan tekan bunyi lonceng di bawah ini sehingga teman-teman bisa mengikuti materi ini secara berkelanjutan. Jangan lupa jika ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik
atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.